Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang aku lihat di sini nampaknya kamu sedang mencoba untuk menyembuhkan hatimu dari patah hatimu terhadap hubungan yang mungkin toksik, hubungan yang melecehkan kamu, hubungan yang melelahkan ya. Dan aku lihat di sini kamu ini ternyata hubungannya disabotase ya oleh seseorang. Tapi si dia ini nampaknya ingin memperbaiki hubungan dia dengan kamu, membangun kembali hubungannya bersama kamu. Oke, kita lihat energinya, siapakah dia yang ingin membangun kembali hubungan ini dengan kamu. Oke, kamu dengan dia memang sudah berakhir di sini hubungannya, sudah ada separation. Dan aku melihat di sini dia ternyata ketika sudah berpisah dengan kamu, dia merindukan kamu terus, dia kepikiran kamu terus ya. Aku lihat di sini bahkan dia seperti tidak yakin kalau misalkan masa depannya dia tanpa kamu. Dia serasa kayak bingung, serasa kehilangan arah. Aku melihat di sini ya, padahal di sini kamu dengan dia sudah berakhir, hubungannya benar-benar sudah berakhir gitu, tapi dia masih sering rindu kamu, kepikiran kamu seperti itu. Dia adalah orang yang pernah mengkhianati kamu, step in the back ya, pernah mengkhianati kamu, menusukmu dari belakang ya, membuat hatimu terluka. Akhirnya di sini kalian berpisah ya. Nah di sini dia ingin ada copy cups, ingin adanya pertemuan ya bersama kamu kembali, ingin adanya percakapan kembali dengan kamu, menikmati momen-momen bersama kamu ya, menikmati momen bersanda gurau layaknya seperti sahabat, seperti teman. Berarti dia pengen akrab lagi sama kamu ya, nyaman lagi, menikmati momen-momen yang seperti dulu, tenang, nyaman ya, diperhatikan gitu, bersahabat banget lah gitu ya. Kan kalau aku lihat sekarang sudah berakhir nih hubungannya, mungkin saat ini berakhir kalian dingin-dinginan, diem-dieman, angkuh, cuek, bodoh amat gitu ya, sehingga udah nggak serasa seperti tidak nyaman seperti persahabatan, tidak senyaman seperti persahabatan gitu loh ya. Kamera, aku melihat di sini dia masih sering loh memikirkan apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Dia itu masih sering bernostalgia tentang kamu, membuat memori-memori yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sering bernostalgia ya, mengingat-ingat lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu dan belajar memahami apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Jadi kenapa hubungan ini kok bisa hancur seperti ini? Kenapa kamu bisa seperti ini dengan dia gitu? Aku lihat di sini dia mengenang lagi, mengingat-ingat lagi apa yang dulu pernah terjadi. Not enough ya, saat ini aku lihat
Ada rasa frustasi dia ya, karena hubungan ini telah berakhir, dan juga ada rasa ketidakpercayaan diri dia juga untuk menghadapi kamu. Ada masalah tentang ketakutan atau keegoisan juga. Tapi, ketika dia berpisah dengan kamu juga ada rasa cemburu, takut kamu sudah ada yang lain, kamu direbut yang lain, kamu sudah bersama yang lain, seperti itu. Jadi dia frustasi, bingung harus gimana ini, gitu. Ya, dia kayak masih nggak rela kalau misalkan kamu bersama yang lain, seperti itu. Tapi dia juga merasa kurang percaya diri untuk menghadapi kamu atau datang ke kamu, seperti itu. Makanya di sini dia masih menyabotasi diri dia untuk tidak dulu datang ke kamu. Gimana tuh? Jadi kayak ada menahan-nahan diri ya untuk datang seperti itu. Padahal sebenarnya cemburu orang ini. Dia adalah orang yang banyak sekali pilihan. Pilihan itu nggak cuma tentang pasangan ya. Bisa jadi tentang pekerjaan, keluarga. Jadi antara kamu dengan keluarganya, kamu dengan pasangan lainnya, atau kamu dengan pekerjaannya ya. Intinya dia orang banyak pilihan lah ya. Sehingga dia kayak apa ya, kalau mau mengambil suatu langkah atau keputusan tuh benar-benar yang dipikir-pikir banget gitu, aku lihat di sini ya. Dan dia orang yang pernah melakukan one night stand, entah itu terhadap kamu, dengan kamu, atau dengan yang lainnya, aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi energinya. Aku melihat saat ini dia merasa kayak tidak bahagia ya, ada perasaan tidak bahagia. Karena aku lihat di sini dia merasa bersalah sama kamu, dia merasa menyesal, merasa malu karena selama ini dia sudah ketahuan ya, telah menyembunyikan banyak rahasia dari kamu, berselingkuh dari kamu, kemudian berbohong sama kamu. Bahkan dia pernah melakukan pelecehan, entah itu terhadap kamu kah atau terhadap yang lainnya. Pernah melakukan perundungan. Ya, intinya di sini memberikan dampak penderitaan mental dan emosional terhadap orang lain, seperti itu. Sehingganya di sini kayak bagi kalian sulit untuk menjalani hubungan ini karena ya hubungan ini rasanya kayak penuh dengan rasa stres, beban ya, penuh dengan kecemasan sehingga hormon kalian pun nggak seimbang ya, karena pas tahu atau ngejalani hubungan ini dengan dia tuh gitu ternyata kelakuannya, selingkuhin kamu, berbohong, banyak menyimpan rahasia, kemudian itu melakukan pelecehan di luar sana, melakukan perundungan, tak apa-apa yang dia lakukan di luar sana ya. Jadi aku lihat saat ini dia menyesal banget sama kamu, malu banget sama kamu ya. Kemudian aku melihat di sini ketika kamu sudah tahu kelakuan dia, kamu siap melepaskan hubungan ini, hubungan yang sudah toksik ini ya. Sekarang kamu mulai melajang dan menurutmu inilah waktu yang ideal untukmu bertemu dengan orang-orang baru.
kamu ingin melangkah ya untuk berkenalan dengan orang baru, tapi aku lihat nampaknya nggak akan semudah yang kalian pikirkan. Ternyata si mantan ini, si dia ini itu akan muncul kembali ke dalam kehidupanmu, bahkan dia akan menyalakan kembali romansa kalian, menjalani mungkin sebagian akan ada yang menjalani hubungan dengan dia. Karena kalau aku lihat di sini dia akan meyakinkan kamu bahwa dia akan terbuka sama kamu, akan memperbaiki masalah, menyembuhkan luka hatimu ya, memperbaiki masalah di hubungan kalian yang sebelumnya, menyelesaikan dan memiliki hubungan jangka panjang, hubungan di masa depan dengan sukses, seperti itu. Aku lihat ada janji-janji atau harapan atau tindakan dia yang akan dia lakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Oke, kemudian aku lihat di sini ada Five of Swords, berarti saat ini dia mendapatkan konsekuensi dari tindakannya ya, karena dia sama kamu selama ini tidak pernah memberikan keuntungan dalam menjalani hubungan bersama dia. Banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan ada yang sampai musuhan di sini. Selalu ada konflik yang signifikan. Itu juga karena komunikasi juga yang buruk. Bahkan dia pernah melakukan suatu penipuan. Dia juga aku lihat di sini punya perilaku merusak diri sendiri ya, entah dia memang menggunakan narkoba kah, minum-minuman keras kah, atau begadang kah, atau apalah gitu ya, pokoknya intinya ada memang dari sisi dia ini memang dia ini suka merusak diri sendiri, atau ya tanpa dia sadari dia merusak diri sendiri. Tapi pasti tahu lah ya, orang udah dewasa masa nggak tahu sih merusak diri sendiri, itu kelakuan yang tidak baik. Sehingga aku lihat sekarang sudah ada perceraian, perpisahan. Nah, perpisahan dan perceraian ini, perpisahan atau perceraian ini membuat dia terluka. Makanya di sini dia mendapatkan konsekuensinya, menyesal, malu, merasa bersalah sama kamu. Ada perubahan yang tidak terduga bagi dia, ya. Terus juga ada emosi yang tidak menyenangkan yang saat ini dia rasakan. Dan aku melihat di sini mungkin sempat ada argumen atau konfrontasi yang kemarin mudah pecah ya, sehingga menyebabkan ketegangan di antara kalian. Sehingga ya hubungannya seperti ini. Hubungannya berakhir, kamu meninggalkan dia. Ya mungkin juga karena memang dari kedua belah pihak mulai gelisah ya. Mulai gelisah dengan apa yang terjadi kemarin. Apalagi mungkin kemarin nggak ada kejelasannya, nggak ada ketegasannya dalam menyelesaikan masalah. Kamu mungkin selama ini atau kemarin meminta kejelasan atau meminta ketegasan dari dia tentang apa sesuatu gitu, entah tentang apa artimu bagi dia, atau sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana, tapi ternyata dianya tidak bisa memberikan ketegasan atau kejelasan, sehingga ya pecah argumen di sini dan kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Ya, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini kamu ternyata selama ini selalu berpegang teguh pada hubungan atau sesuatu yang tidak sehat ya. Kamu selalu berusaha terlalu keras untuk mempertahankan hubungan ini, hubungan kamu dengan dia tetap ada, tapi nyatanya kamu selalu tersakiti di sini ya. Atau sebaliknya, dia selalu berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sehat. Itu tadi mungkin selingkuh ya, bohongin kamu terus seperti itu. Dan dia berusaha keras banget untuk mempertahankan kamu, jangan sampai kamu pergi. Tapi apa yang dia lakukan? Justru malah dia menyakiti kamu. Ya, di setiap prosesnya, di setiap saat di masa-masa kamu masih bersama dia, kamu selalu tersakiti di sini. Ya. Bahkan di sini kamu mungkin selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan ini agar hubungan ini langgeng kayak gitu, tapi buktinya enggak gitu ya.
Justru malah sebenarnya hubungan ini tuh sudah goyah, bahkan orang-orang terdekat kalian pun bisa merasakannya. Mau itu keluarga, teman, itu udah ngerasain bahwa hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Tapi ya, apa ya, dianya nggak, apa ya, kayak nggak mau dilepas hubungan ini, tapi dia nggak bisa memberikan ketegasan atau kejelasan. Ya, kamu tetap bertahan untuk memperjuangkannya, tapi kamu yang selalu terasa sakit gitu loh. Hubungan ini terlalu menyakitkan bagi kamu, makanya di sini kamu mengambil langkah untuk tegas ya, bertanya ke dia tentang kejelasannya, tentang kepastiannya. Ya udah, ketika dia pun ternyata memang tidak bisa memberikan kejelasan atau kepastian, ya kamu mengambil langkah sendiri, kamu mengambil langkah untuk pergi, seperti itu. Sekarang aku melihat di sini kamu sedang menunggu orang yang tepat, ya, menunggu hubungan baru, menunggu cinta baru yang datang, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat. Kemungkinan dia orang di sekitar kamu, ya. Aku melihat di sini kamu akan menganggap dia lebih menarik kok, ya, lebih menarik atau lebih tampan, dan mungkin ini akan menjadi selera kamu, ya. Bahkan kamu memandang orang ini itu kayak dengan cara yang baru, kayak kamu merasa bahwa dia beda sama yang lain, dia beda dengan seseorang yang kemarin gitu. Bahkan kamu mungkin akan lebih mudah menerima dia ini, orang baru ini. Jadi kamu memang harus perlu mengambil inisiatif ya untuk memberitahu perasaan kamu terhadap orang yang membuat kamu tertarik. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan sebentar lagi akan ada kok yang menarik perhatian kamu, ya. Dia orang baru, dia orang di sekelilingmu nggak jauh-jauh, ya. Dia orang yang menarik. Dan kamu ketika memandang dia, ketika kamu melihat dia, kok beda ya dengan yang kemarin, dengan si mantan gitu. Kok ini lebih fresh, ini lebih begini, ini lebih begitu. Pokoknya beda aja gitu dengan yang kemarin. Aku melihat juga kemungkinan orang-orang di sekitar kamu menganggap kamu lebih menarik loh sekarang ya. Ketika kamu sudah berpisah dengan si dia, orang-orang di sekeliling kamu menganggap kamu itu lebih menarik, entah lebih tampan, lebih cantik, lebih-lebih lah pokoknya ya. Orang-orang ngelihat kamu itu sekarang kayak enak gitu dilihatnya. Kamu mungkin lebih bahagia, lebih bebas, lebih lah ya. Pokoknya orang-orang sekelilingmu itu melihat kamu dengan cara yang baru sekarang, beda gitu. Beda banget, lebih fresh, lebih bahagia, lebih pembawaannya itu lebih enak aja gitu loh. Ya, terus juga lebih mudah untuk menerima kamu sekarang. Mungkin dulu kamu jaim banget, mungkin dulu kamu orangnya sangat membatasi diri banget ya, karena kamu merasa kamu memiliki orang lama itu. Tapi sekarang kamu berbaur, kamu lebih bahagia, lebih ceria, seperti itu. Sehingga orang-orang di sekeliling kamu itu melihat kamu lebih menarik sekarang. Ya, jadi makanya di sini kalau memang kamu sudah bertemu dengan seseorang yang menurutmu membuatmu tertarik, langsung berinisiatif tunjukkan perasaanmu ke dia gitu ya, jangan malu-malu. Karena ternyata kamu di mata orang-orang yang di sekeliling kamu itu kamu menarik kok ya. Entah kamu sekarang lebih fashionable, lebih bahagia, lebih ceria, lebih sukses, lebih humble, lebih dekat dengan mereka, lebih berbaur atau lebih apalah, pokoknya menurut orang-orang di sekelilingmu kamu beda gitu ya. Tapi aku lihat juga di sini kamu dengan seseorang ini ada yang hubungannya jarak jauh juga nih, ya. Atau secara umum mungkin kalian bekerjanya beda tempat gitu ya. Jadi gini, kemungkinan kalian itu bertemu ketika ada proyek yang sama, tapi mungkin beda perusahaan atau beda daerah, kayak gitu ya.
atau apa deh, pokoknya di sini ada jarak di antara kamu dengan dia. Cukup jauh, ya, cukup jauh. Dan aku melihat di sini salah satu di antara kalian atau mungkin dia, orang baru ini, itu kayak pengen gitu pindah ke kota kamu atau ke daerah kamu sekarang agar bisa lebih dekat dengan kamu. Jadi ada rencana seperti itu. Ya, dari seseorang yang tertarik sama kamu, gitu, yang tertarik sama kamu, dan mungkin juga kamu tertarik sama dia, gitu. Dan kalau memang ini ada, rencana ini akan segera membuahkan hasil. Dia benar-benar akan pindah ke daerah kamu, seperti itu. Dan ini bisa menjadi kabar baik dan kabar bahagia ya untuk hubungan kamu bersama seseorang di masa depan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada nanti orang baru yang akan menarik perhatianmu. Bisa jadi mungkin bukan dalam circle pekerjaan, bisa jadi mungkin kamu habis liburan, ya, ketemu, terus itu ternyata ya karena kalian beda jauh kan tempat tinggalnya, nah dia ingin pindah kerja ke daerah kamu, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi intinya di sini aku lihat lebih ke orang jauh sih, ya, orang jauh. Tapi sayangnya nih orang lama aku lihat kayak nggak mau berhenti loh, nggak mau membuatmu merasa tenang gitu. Dia masih nggak mau berpisah dengan kamu, meskipun dia sudah tahu bahwa hubungan ini tuh sudah hampir berakhir atau memang sudah berakhir, ya. Tapi dia masih mau menunda mengakhiri hubungan ini karena dia khawatir akan dampak nanti ke depan yang akan dia rasakan. Atau gini, dia mungkin takut beresiko kalau misalkan dia beneran berpisah dengan kamu, takut dia tidak bisa menerima resikonya. Dia nanti nggak bisa move on lah, dia nanti selalu kepikiran kamu lah. Makanya sekarang kalian diem-dieman gini aja, kalian berpisah dengan dia aja, dia masih bunda gulana gitu loh, masih sering kepikiran kamu, masih belum bisa melepaskan kamu, masih belum bisa move on, masih sering kepikiran, ya. Jadi ketika sekarang dia kayak nggak bisa gitu melepaskan kamu, belum bisa, ya. Justru malah kalau dia benar-benar mau melepas kamu, dia takut ke depannya dia akan lebih menyesal dari ini, seperti itu. Dia tahu hubungan ini sudah hancur, hubungan ini sudah tidak bisa diperbaiki, tapi dia percaya bahwa suatu hari nanti dia bisa kok memperbaiki masalah di antara kalian atau memperbaiki luka yang sudah dia torehkan ke hatimu. Dia bisa kok suatu hari nanti akan memperbaiki hubungan kalian, situasinya seperti itu. Padahal di sini kamu udah kecewa banget, udah cut off sih sebenarnya. Kamu itu sudah bodo amat lah gitu, udah sakit banget. Tapi dia nggak mau melepas. Dia beranggapan bahwa dia pasti bisa. Dia bisa untuk memperbaiki semuanya. Dia pasti bisa menyembuhkan luka hatimu seperti itu. Ya. Dia akan tetap mencoba untuk memulihkan koneksi kalian seperti itu. Padahal kalau udah ada the tower, itu hubungan yang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Memang harus benar-benar berubah. Tapi dianya yang ngengkel, ya. Dianya yang keras kepala. Aku lihat di sini masih tetap ingin kembali lagi padamu seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Ini ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Situasikan saja.
Ada 26, 8, 23, 13, 31, 20, 19, 16, 29, 43, 14, 27, 15, 7, 9, 28, 10, 1, dan 12. Bulannya yang berhubungan juga dengan kamu dan dia. Ada Juli, Januari, Mei, November, Februari, April, Oktober, Desember, Agustus, dan September. Untuk shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan aja. Ada shio macan, shio anjing, shio tikus, shio ayam, shio kambing, shio kuda, shio babi, shio ular, dan shio naga. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia. CUIFT, LJS, ZWPO, EAV, BD, QAGR, KNH, dan M. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.